Alexander Zinchenko semakin dekat menuju Borussia Dortmund. Dilema Arsenal di bursa transfer, beli sekarang atau musim panas nanti. Mikel Arteta beri sinyal Arsenal akan panggil kembali Fabio Vieira. Mampukah Wolves tahan The Gunners di Molineux? Martin Keown balas kritik Jamie Carragher, Arsenal tidak dalam krisis. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Alexander Zinchenko semakin dekat menuju Borussia Dortmund. Borussia Dortmund dikabarkan menjadikan Alexander Zinchenko dari Arsenal sebagai target utama mereka di posisi bek kiri. Pemain Ukraina itu kemungkinan akan bertolak ke Jerman sebelum batas waktu transfer bulan ini. Zinchenko tampaknya akan meninggalkan Emirates bulan ini setelah kedatangan Riccardo Calafiori pada jendela transfer musim panas lalu. Kembalinya Jurrien Timber dari cedera selama musim panas dan tampilnya pemain muda Myles Lewis-Kelly telah menambah persaingan di lini pertahanan Arsenal. Hal ini membuat kesempatan bagi Zinchenko semakin langka. Telegraph melaporkan bahwa kepindahan ke Dortmund adalah kemungkinan yang sangat nyata bulan ini setelah tergeser oleh pemain sayap berusia 18 tahun Myles Lewis-Kelly. Dortmund tengah mencari bek kiri dan setelah gagal mendatangkan Renato Veiga yang akan bergabung dengan Juventus dengan status pinjaman dari Chelsea, mereka mengalihkan perhatiannya ke Zinchenko. Dortmund secara umum sedang kacau saat ini setelah memecat manajer Nuri Sahin. Menyusul kekalahan 1-2 di Bologna di Liga Champions pada hari Rabu 22 Januari 2025. Dilema Arsenal di bursa transfer, beli sekarang atau musim panas nanti. Arsenal sedang menghadapi dilema di bursa transfer Januari ini. Di satu sisi, mereka perlu memperkuat lini serang akibat cedera pemain kunci seperti Bukayo Saka dan Gabriel Jesus. Di sisi lain, klub harus berhati-hati agar tidak merusak rencana jangka panjang mereka. Bursa transfer musim dingin selalu menjadi waktu yang sulit bagi klub-klub. Jendela transfer yang singkat serta keengganan banyak pemain untuk meninggalkan klub di tengah musim membuat situasi makin rumit. Target-target jangka panjang Arsenal seperti Benjamin Sesko, Alexander Isak, dan Viktor Gyökeres sulit didapatkan pada Januari ini. Sesko sudah berkomitmen untuk tetap bersama RB Leipzig. Isak menjadi pemain tak tergantikan bagi Newcastle dalam perebutan tiket Liga Champions, sementara Gyökeres dinilai tidak sepadan dengan dua nama lainnya. Selain itu, dengan anggaran yang terbatas, Arsenal sulit bersaing dalam transfer besar. Klub telah merencanakan untuk mengalokasikan 60 juta euro pada musim panas mendatang untuk merekrut gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi. Menghadapi kendala tersebut, Arsenal harus mencari alternatif yang lebih realistis, baik untuk jangka pendek maupun dengan harga yang masuk akal. Satu di antara nama yang dikaitkan dengan mereka adalah Matheus Cunha, striker Wolverhampton. Namun, bandrol 70 juta pound yang dipasang Wolves membuat Arsenal sulit mengambil keputusan cepat, terlebih lagi Cunha dianggap kurang sesuai dengan gaya permainan Mikel Arteta. Solusi lainnya adalah mencari pemain pinjaman, terutama mereka yang tidak masuk rencana klub induk. Pemain dengan pengalaman di Premier League yang siap berkontribusi segera bisa menjadi pilihan ideal untuk Arsenal saat ini. Mikel Arteta beri sinyal Arsenal akan panggil kembali Fabio Vieira. Mikel Arteta mengisyaratkan bahwa Arsenal mungkin akan memanggil kembali gelandang serang senilai 30 juta pound sterling, Fabio Vieira, pada jendela transfer Januari untuk menambah kedalaman skuad di lini serang. Menurut laporan, Arsenal mempertimbangkan untuk memanggil kembali pemain yang sedang dipinjamkan sebagai opsi yang lebih hemat dibandingkan mendatangkan striker seperti Matheus Cunha, Victor Osimhen, atau Benjamin Sesko yang telah dikaitkan dengan The Gunners bulan ini.
Fabio Vieira yang saat ini dipinjamkan ke FC Porto menjadi salah satu kandidat utama untuk kembali. Arsenal membelinya dari klub Portugal tersebut pada Juli 2022 dengan nilai transfer 30 juta pound sterling. Namun, ia kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di Emirates Stadium dengan total 49 penampilan yang menorehkan 12 gol dan 20 assist. Mampukah Wolves tahan The Gunners di Molineux? Wolverhampton akan menghadapi Arsenal di laga pekan ke-23 Premier League 2024-2025 pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi peluang bagi kedua tim untuk meraih hasil maksimal. Namun dengan tren yang ada, Arsenal lebih diunggulkan. Pada pertemuan pertama musim ini di pekan pembuka, Wolves harus mengakui keunggulan Arsenal dengan skor 0-2 di Emirates. Pada musim lalu, Wolves juga menelan kekalahan 0-2 di kandang saat menghadapi Arsenal. Performa terbaru kedua tim, Wolverhampton tengah berada dalam periode sulit dengan hanya meraih 1 kemenangan dalam 5 laga terakhirnya di Premier League. Di sisi lain, Arsenal datang dengan semangat yang lebih baik meski menelan kekalahan mengejutkan 0-2 dari Newcastle di EFL Cup. Tim asuhan Mikel Arteta berhasil bangkit di Premier League dengan kemenangan 2-1 atas Tottenham, meskipun mereka hanya meraih hasil imbang 2-2 melawan Aston Villa di pertandingan terakhir. Arsenal juga menunjukkan dominasi yang solid dengan kemenangan 3-0 atas Dinamo Zagreb di Liga Champions pada 23 Januari. Martin Keown balas kritik Jamie Carragher, Arsenal tidak dalam krisis. Jamie Carragher, mantan bek Liverpool, mengkritik performa The Gunners musim ini. Ia menyebutkan bahwa musim ini menunjukkan tanda-tanda penurunan di bawah kepemimpinan Mikel Arteta dan juga mengalami krisis di klub. Martin Keown tidak setuju dengan pandangan Carragher dan mempertanyakan motif di balik komentarnya. Dalam wawancara dengan Talksport, Keown berkata, "Sepertinya ini adalah serangan dari Jamie Carragher, tetapi kadang-kadang saya bertanya-tanya apakah dia benar-benar penggemar Liverpool. Banyak konflik yang ia miliki dengan pemain seperti Virgil van Dijk dan Mohamed Salah, dan sekarang dia seperti merayakan kemunduran Arsenal." Keown mengakui bahwa Arsenal perlu melakukan evaluasi jika gagal merebut gelar, namun menegaskan bahwa tidak ada krisis besar di klub. Tentu saja akan ada evaluasi dan perubahan seperti mendatangkan pemain baru di lini depan. Namun, saya tidak melihat adanya masalah besar atau Arsenal tiba-tiba terjun bebas. Tidak, saya tidak melihat itu. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!